Minus ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, dalam 5 hari lagi kita akan masuk di hari Tarwiyah. Jadi sekarang akan pindah ke apartemen atau hotel transit untuk persiapan di hari H masuk puncak ibadah haji. Semoga Allah mudahkan. Banget nunggu 1 jam lebih nih. Memang harus banyak sabar di bawah dari gunung gitu. Nah sekarang kita menuju ke tempat bis untuk keberangkatan ke hotel transit. Nah kendalanya itu saat ini bis itu nggak bisa berhenti untuk kita naik, jadi memang harus lihat lagi nih kepadatan di sini sangat padat banget karena semuanya keluar serempak menuju ke hotel transit ya di luar dari sekitar hotel-hotel Masjidil Haram sini. Ya mudah-mudahan dapat solusi dan Allah beri kemudahan. Sampai di hotel transit. Fasilitas kamar hotel transit, nah, masya Allah. Nah. Untuk sholat dengan menghadap ke Ka'bah, dan ini di Madinah insya Allah para pembimbing sudah menjelaskan tentang masjid Qiblatain. Nah Bapak Ibu sekalian, Kota Mekah malam hari. Ini hotel dekat kaki ya. Kaki itu ada namanya Subjumlah, pasar grosir. Jadi mau beli barang-barang yang murah untuk dijual lagi ada di pasar sini. Nah ini dekat dengan hotel kami dan ini di pinggir jalan besar nih. Udah, ini lagi kesusahan transaksi tidak bisa dengan menggunakan ATM, jadi saya harus nukar uang dengan ambil uang dari ATM langsung. Saya pakai kartu itu nggak bisa langsung di mesin ini ya, tadi di swalayannya. Terpaksa kita harus pergi ke tempat yang ada ATM-nya. Kota Mekah malam hari. ATM sub, mudah-mudahan bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi qadir. Tadi belajar Al-Quran, surat Al-Mulk diajarkan oleh Ustadz Samhudi, dan nanti ada kegiatan manfaat lainnya di hotel transit ini bersama Ustadz Nur Ramadan. Memang kita harus belajar Al-Quran tuh dasar demi dasar ya, karena ada yang bacanya perlu diperbaiki ya, hafal dari surat-surat pendek dulu, kemudian kita mulai menghafalkan atau melafazkan dengan benar. Nah itulah yang dilakukan oleh Nur Ramadan saat musim haji seperti ini. Mereka ajarkan Al-Quran pelan-pelan, tadi 1 ayat saja, dan sebelumnya dibacakan oleh Ustadz Samhudi 1 halaman full, kemudian dipraktekkan untuk baca 1 ayat dulu supaya jamaah semangat untuk menghafal. Nah, ini keadaan hotel. Nah berikut ini tempat untuk sholat ya di M3. Nah.
Pagi hari nunggu waktu syuruk, baca Quran dah. Semuanya. Masya Allah. Kalau ruang makan ada di M2. Ini biasanya saya lewat tangga darurat aja lebih cepat daripada nunggu lift. Siapa tahu ada kopi pagi ini. Baru kita nanti lihat lagi lantai 8 tempat untuk gantung cucian. Nah nih, pagi ini sudah ada apa aja ya di sini ya. Oh, masih kosong. Nah ini pada siap-siap untuk pagi ini. Ada air panas nggak ya? Ada? Oke. Air panas tadi satu aja. Nggak, saya bawa itu soalnya. Bawa sasetan juga. Tiap ini ada? Tiap jam ada? Ada terus? Oke. Itu apa, Ustaz? Jahe instan minuman dari Indonesia? Dari Jogja. No, Jogja. Ya, di sini ada tempat nyuci. Lihat di lantai M3. Nah, sudah disediakan mesin cuci juga. Insyaallah di fasilitas. Tempat ini sengaja sedang Ramadan itu pada nyuci. Begini pada nyuci itu. Tuh. Nah, untuk jemur itu ada di lantai 8. Jadi disediakan jemuran, terus ada jepitannya. Nah, tadi tempat nyucinya di bawah itu loh. Nah, sekarang kita ke lantai 8 untuk lihat tempat cucian. Kita lihat lantai 8 di atas rooftop tempat jemuran. Di sini ya. Oh, ternyata bukan di sini. Ini tempat untuk instalasi listrik dan lain-lain di sini ya. Nah, kita cek tempat lain. Siapa tahu di sini. Ini tempat jemurnya barangkali ya. Nah, kita lihat ke atas. Oh iya, sini tempat jemur. Nah, tempat jemur di sini. Tuh. Nah, ini di atas di lantai 8 rooftop untuk tempat jemur-jemur. Tuh, kita lihat jemur-jemur semuanya di sini nih. Nah, cepat kering ya? Pasannya? Cepat kering ya? 1 hari? Oh, setengah jam aja bisa itu. Nah, ini di atas Masjidil Haram. Di atas nih kelihatan Masjidil Haram itu sana. Nah, itu lihat kelihatan di belakangnya Masjidil Haram, di atasnya tempat jemur pakaian. Gitu, guys. Nah. Oh, ini tempat yang tadi saya ke bagian sana ya. Nah, ini. Nah, di sini tempat cuci pakaian. Tidak sampai sehari itu sudah kering ya. Sudah bisa disetrika lagi tuh. Aman. Insyaallah. Nah, pagi ini kita turun lewat tangga untuk olahraga nih ya. Lantai 7. Tuh. Lantai 6. Tuh, guys. Ini lantai 5. Oh, di sebelah sana kamar saya. 512. Dari lift keluar. Nomor 7. Nah, ini 512. Suasana Mekah di pagi hari di kaki ya, lihat masih sepi ya. Ini jam 5.40 waktu Mekah. Kita jalan-jalan dulu
juga ya, daerah rame sini. Dekat hotel nih ada Masjid Jami' Saud bin Mutlaq Asy-Syaibani. Ya, kalau saya baca di sini ya. Itu Jami' Saud bin Mutlaq Asy-Syaibani. Hotel kita di situ tuh. Tuh. Nazil Funduk. Nanti coba kita tanyakan dulu di sini ada tempat untuk sholat Jumat atau enggak ya. Harusnya ada nih. Ini kan daerah pemukiman, mestinya lumayan besar nih. Jadi kok kemarin bilang nggak ada sholat Jumat di situ ya? Nah, ini daerah pemukiman tuh di atas sana tuh. Masa di sini nggak ada sholat Jumat? Masjidnya bagus, keren masjidnya nih. Insya Allah nih. Jami' Saud bin Mutlaq Asy-Syaibani. Masuk untuk perempuan beda sendiri ya, madkhalun nisa di sini. Ya, tempat masuk perempuan. Ada masjid dekat hotel. Insya Allah ya, rapi ya, bersih ya. Berada di Suk Kak Kia. Lihat ya, ini tempat belanjaan Suk Jumlah, namanya itu Suk Jumlah karena jual grosiran di sini. Namanya ya, Suk Kak Kia. Di pinggir jalan, jalan besar. Daerah rame nih. Dan di sini ada jalur bis juga khusus. Kak Kia. Kita lihat Kak Kia. Belum jam baru setengah 7 orang datang mau belanja ini. Saya belum buka nih. Baru tanya tadi jam 9 baru buka nih. Jam 9 baru buka Kak Kia ini ya. Ingat kalau ke Mekah, grosir barang-barang murah. Kalau Anda pedagang mau beli oleh-oleh bawa ke Indonesia, beli di Kak Kia ya, Kak Kia. Ya sekitar 8 kilo dari Masjidil Haram. Yang kedua dekat hotel ini Jami' Syekh Ma'tuk bin Bakri Asas yarhamuhullah. Ini masjid ini infataha, dibuka 1 Ramadan 1437 Hijriah. Baru ini 1437 Hijriah berarti kan 1454. 7 tahun. Ini masih baru. Tempat wudhu laki-laki. Masih baru ini masjidnya. Pertimbangan kedua untuk masjid sholat Jumat nanti kayaknya bisa di sini juga, ini lumayan besar nih. Dia panjang sih dari sana ke sana nih. Lebar dia. Kalau sini pasti ada Jumatan. Ya? Iya, pasti nih. Ini pasti. Kalau sana itu kayak kurang meyakinkan ya. Masih meragukan ini. Oh, ini gabung otak ini Syirka Goyatullah. Taman sampai sini nih. Berarti masjid sampai situ aja itu. Sana ini masjidnya nih. Itu yang ada jendela terakhir itu. Yang ini di masjid dekat hotel.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Alhamdulillah sudah selesai Jumatan. Ini keadaan pada Jumat. Jadi khutbah Jumat kali ini pembahasannya menarik, yaitu tentang amalan-amalan di awal Zulhijjah. Jadi khotib pertama menyampaikan tentang keutamaan awal Zulhijjah. Beliau bawakan ayat surat Al-Fajr wa layalin ashr. Dan menurut salah satu tafsiran, yang dimaksudkan di sini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian lalu beliau menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan keutamaan amalan soleh di awal Zulhijjah, dan yang paling utama itu puasa, sebagaimana para salaf melakukannya. Kemudian diperintahkan juga untuk bertakbir, takbir mutlak, yaitu kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu setelah itu di khutbah ini sampaikan juga amal soleh apapun juga bentuk apapun dilakukan. Lalu dijelaskan tentang amalan-amalan bagi jamaah haji. Itu ada amalan besar yang merupakan bahkan rukun dari amalan haji, dan haji ini kan bagian dari rukun Islam, dan rukun yang utama yaitu wukuf di Arafah, dan dijelaskan tentang keutamaan hari Arafah tersebut bagi jamaah haji. Sedangkan bagi yang lainnya ya, yang tidak berhaji pun juga dapat keutamaan, dengan diantaranya mereka lakukan puasa. Lalu dijelaskan juga tentang ibadah kurban. Tadi disinggung tentang syarat-syarat kurban, yaitu bisa berkurban dengan kambing umur minimal 1 tahun, sapi umur minimal 2 tahun, kemudian unta umur minimal 5 tahun. Lalu dijelaskan lagi tentang amalan-amalan yang lainnya lagi di awal Zulhijjah. Beliau rinci ada amalan bagi jemaah haji dan yang tidak berhaji. Nah, itu sekilas tentang khutbah Jumat hari ini. Ini di Saudi 5 Zulhijjah. Insyaallah kesannya khutbahnya bagus, tapi sayangnya nih, karena mungkin sebagian jemaah ini nggak pada paham, itu pada tidur nih. Nah, itu PR-nya orang yang kurang paham dengan isi khutbah, akhirnya jadi ngantuk tuh ya. Maka manfaatkan umur yang ada untuk belajar bahasa Arab, supaya kalau dengar khutbah dengan bahasa Arab kayak begini itu bisa paham ya. Demikian untuk review khutbah hari ini. Bagaimana Pak Joko? Wis 2 Jumatan hari ini? Enggak uyek-uyekan ya? Enggak. Tadi Jumatan di mana? Ya di sinilah. Di depan saya itu. Oh, saya sama. Iya. Terus pertama. Ya, betul. Iya. Suasana makan ba'da Jumatan di sambal kering. Monggo. Menunya khas Indonesia. Gitu guys, no Ramadan. Mekah 7 Zulhijjah menjelang hari Tarwiyah. Nah, ini kita di Kak Kiyah di depan bin Daud, keliling
dekat Hotel Maya Palace. Ada motor. Nah, pagi di sekitar sini, nanti kita putar. Kayaknya kita putar sini ya. Ke sana nanti nyebrang gitu loh. Kita nyebrang lihat sebelah sana ya. Seberang lebih menarik. Oh, ini ROG bag untuk ATM ini loh sini. Mari saya ambil ATM yang di ROG. Tuh, kota Mekah pagi ini. Ini selatan Mekah ya. Orang ngantri ambil ATM. Nggak perlu tukang parkir kayak di Indonesia. Kalau di sini Indonesia sudah jadi jatah ini. Mampir sebentar aja, lihat tuh. Nggak ada masalah apa loh. Nggak ada tukang parkir kayak tempat kita. Main parkir itu sudah kena itu. Baru cuma ambil ATM sebentar. Aduh, Indonesia. Ini apa lagi nih tower apa ini? BTS. Tuh, ini kecepatan tinggi nih di Saudi tuh lihat tuh. Pak polisi aja tinggi tuh. Enggak pakai rem. Mau nyebrang aja mikir-mikir nih. Lihat nih. Yuk, kita nyoba nyebrang. Tampak itu jam tower. Ya. Kelihatan di pagi hari. Kayak pasar lama ya? Bukan gudang. Tempat main itu. Main anak-anak tuh. Tapi kayak nggak terurus ya. Bisa masuk situ ya. Sebelah sana pasar. Pas sunrise nih. Ada mobil BMW yang nggak keurus. Ini kalau di Indonesia ini sudah laku ini. Tempat main. Ini nggak kepake lagi nih, kebongkar nih. Tempat main. Itu musiman jangan-jangan. Yuk kayak pasar malam. Pasar malamnya Saudi ini. Saudi itu kayaknya sampah deh ya. Mereka olah di mana ya? Tapi sampah itu cepat terurai kalau di sini. Karena kan daerahnya kering. Cuman Tempatnya itu loh. Ini bukan sampah, ini besi-besi ini ya. Kalau sampah itu rapi Pak. Dia punya area yang luas untuk pengolahan sampah sendiri. Jadi di kota itu nggak ada sampah-sampah begini, nggak ada. Nggak ada sampah-sampah kayak gini. Iya. Nah, ini cai. Tamis. Bagus sekali nih.
Dik. Tamam. Air bersih. Kalau di Riyadh tuh bersih kalau di Riyadh. Iya. Ibu kota sih. Lihat sekarang metropolitan. Heeh. Karena Mekah ini banyak ini sih. Orang macam-macam ke sini kan. Tapi kalau biasanya daerah-daerah yang nggak terawat itu Mau nyebrang takut nih. Mobilnya banter-banter. Dari lampu merah aja. Aduh, takut kena masalah nih. Nih mobilnya banter-banter nih. Kalau telat dikit. ini bisa nyebrang lagi di sana merah. Nah, kita nyebrang lagi yuk. Ayo, ayo. Merah-merah. Ada Adidas, ada Skechers, Center Point. Center Point itu yang pakaian ya? Iya, pakaian dari dia. Hah? Pakaian dari dia. Oh, pakaian dari India. Di sana ada tempat parfum Arabian Oud. Ada Abdus Somad. Nah ini. Sudah daerah hijau. Kita sini aja, sini aja. Nah. Ini Arabian Oud, parfum yang saya rekomendasikan kemarin ya. Ada Woody, banyak macam-macam oud enak di sini. Bagus-bagus. Ada Asyak. Asyak. Oh, ini pakaian umroh. Oh. Asyak. Iya, bagian-bagian sini. Toko pakaian. Gamis-gamis. Style nih. Nah. Ada Coklin, Sockline, dan Max itu pakaian. Nah. Itu model-model ini bebas itu tuh kelihatan dari luar. India juga ini kan, cuman harganya lebih murah. Oh ini India. Center Point. Dia Center Point ya. Matahari gitulah ya. Iya. India semua. Tastemaker. Masjid. One step. Ini toko apapun ada di kaki ya memang ini. Nah. Ada toko sepatu. Buy one get one. Ini bisa jadi usulan untuk jadikan rute umroh nih ke kaki ya ini. Lengkap. Satu tempat. Nah. Dan di belakang One Step ini ada International Zoo. Al-Hidha Ad-Dawli. Sama kan banyak makanan Arab. Nah. Kaki limanya cuma 2
2 dirhaman. Kaki 5 cuma 2 dirhaman ya? Iya. Enggak, itu 11 itu. Makanya. Gitu harganya. Dia kan paket, kalau paket misalnya. Ah. Kalau gitu 11 murah lah. Iya, kayak kopi-kopi gitu ya ini ya. Pada ngantri ATM. Matahari sudah kelampak terbit tuh. Nah, ini yang kelihatan dari hotel nih. Ini banyak ini ya, kopi drive-thru ya. Sudah kita temukan 3 ini pagi ini. Sudah. Paling cuma 2 realan mungkin ya. Itu juga ada. Makanya mereka sarapan bawa uang 10 dirham, 10 real udah. Iya. Dia 10 real sudah seneng. Ada orangnya ini. Masih tutup paling. Ini loh, tak. Tapi 24 jam kok. 5 real. Ginger tea, ya kan? Ya, teh aja 2 real itu. Syai. Iya. Kopi 3 real. Nah, ini rotinya, makanannya ini. Kita temukan banyak jajan kayak gini ya. Praktis banget nih. Untuk orang yang mau pergi berangkat kerja itu. Nah, depan hotel kita itu toko karpet. Artinya dia jualan itu berpagi-pagi ya. Dapat doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Sudah sampai di depan hotel, kita nyebrang. Ini tempat jual karpet-karpet. Seberangnya itu hotelnya Nur Ramadan. Nur Ramadan. Ini yang rame nih. Udah balik lagi di Maya Palace, Al-Qadi Palace. Al-Qadi Palace nih. Alhamdulillah. Nah, termasuk larangan ihram itu kita tidak boleh memakai waras dan za'faran, disebutkan dalam hadis seperti itu. Nah, maka sesuatu yang menimbulkan wangi itu kita hindari. Di sini untuk kehati-hatiannya biar tidak kena dam ya, kita berusaha untuk hindari juga sabun wangi. Tapi ada sabun yang memang disediakan untuk jamaah haji. Ini saya lagi mau cari di apotek nih ya. Sabun tersebut dikhususkan tanpa wangi, dan juga secara hukum untuk memakai siwak itu masih dibolehkan, bahkan boleh dipakai terus sebagai orang yang berihram ya. Ini kita lagi bahas orang yang berihram ya. Tapi untuk menghindari sikat gigi itu lebih baik, karena sikat gigi kan ada pakai odol yang nanti menimbulkan wangi ya. Nah, ini nanti kita bisa pakai, strateginya adalah dengan menggunakan kayu siwak. Nah, kayu siwak ini kita mau cari nanti di apotek sebelah. Ramadan besok siapin karpet-karpet yang dipakai di Arafah dan Mina nih ya. Tuh, sudah disiapin tuh.
untuk tim Ramadan. Nah, ini ada siwak kita bisa pakai, dan ini ternyata sabunnya yang tanpa wangi ini semuanya nih tanpa wangi. Sudah coba tadi sudah kita beli itu tanpa wangi nih ya. Recommended. Beli di toko-toko apotek kayak gini. Nah. Medical equipment di apotek kayak gini belinya. Datang ke apotek, kemudian bilang aja mau beli yang tanpa reh, yaitu sabun biduni reh, yaitu sabun tanpa wangi. Nanti dia tunjukkan dua macam, ada yang batangan, ada yang bentuk cair. Tadi saya beli yang cair yang lebih enak dipakai ya. Nanti saya bagi dua, saya beli dua tadi, satu untuk saya dan satu untuk Simbo, seperti itu. Nah, insyaallah mudah-mudahan besok lancar untuk hajinya ya. Kami mohon doanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama. Alhamdulillah ini sudah siap-siap menuju Mina. Kita sudah mandi, kemudian bersih-bersih, dan hari ini hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah sebenarnya di masa Nabi SAW, hari Tarwiyah itu digunakan untuk mencari air persiapan ke Arafah. Tapi kali ini adalah untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana. Semoga Allah mudahkan. Jadi Nabi SAW ketika di Mina itu untuk hari Tarwiyah, beliau melaksanakan sholat zuhur di waktunya, asar di waktunya, maghrib di waktunya, isya di waktunya, kemudian subuh di waktunya tanpa jamak. Tapi untuk sholat 4 rakaat dikerjakan secara qasar. Setelah subuh baru nanti Nabi SAW bertolak ke Arafah. Itu yang kami lakukan juga bersama Nur Ramadan. Kita lihat jamaah Nur Ramadan sudah pada bersiap menuju Mina. Ini yang katanya saudara saya nih. Tuh. Memperbanyak takbir karena ini masih awal Zulhijjah, dan yang berhaji juga diperintahkan untuk banyak berzikir, karena sebaik-baik jemaah haji itu yang paling banyak berzikir pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kaum muslimin yang semua senantiasa dirahmati oleh Allah, untuk Indonesia Kamis 29 Juni baru Idul Adha. Nah, Darus Sholihin masih menerima kurban yang akan disembelih tanggal 29 Juni tersebut di hari Kamis. Ayo yang ingin turut serta dalam kurban masih tersedia untuk kambing maupun sapi. Semoga Allah berkahi rezeki kita bagi yang berkurban di Idul Adha besok. Dan kami hari ini di hari Tarwiyah langsung dari Mekah. Semoga Allah berkahi kita semuanya dalam kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbak. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita naik bis 2 Nur Ramadan, Nur Ramadan, Nur Ramadan. Naik bis 2 Nur Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, lahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Labbaik Allahumma hajjan hajjan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Bapak Ibu, Labbaik Allahumma larangan ihram sudah berlaku mulai saat ini sampai tanggal 10 siang. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 8, 9, 10 siang. Untuk mengawali, kita membaca doa syafar. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik labbaik, la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Iya, kita paling depan Bapak Ibu. Lebar sumrohnya 1, 2, 3, 4, lantai 4, lantai 5. Tenda kita paling Sudah sampai tenda di Mina. Insyaallah. Ini keadaan tenda di Mina ini. Sana ya? Sana aja. Mbak, ayo. mana? Ini suasana tenda di Mina. Nah. Jam 45 sama lagi. Kita awal cari tenda dulu untuk ibu-ibu. Jam habis 2 di sini. Insyaallah. Nah, ini keadaan di maktab 111. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita bahas tentang kain ihram. Ini dari pembahasan hadis 752 dari kitab Bulughul Maram. Wan Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdara rawahul khamsatu ila Nasaiyya wa sahahu at-Tirmidzi. Coba Pak Denny baca artinya itu. Dari Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf berselendangkan kain hijau dengan ittiba. Berselendangkan kain hijau dengan ittiba. Hadis ini riwayat yang 5 ada kecuali Tirmidzi dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan perawinya siqah tapi sanadnya terputus. Nah, baca faedah hadis. Faedah hadis pertama, yang dimaksud dengan ittiba adalah menjadikan bagian tengah rida selendangnya di bawah bagian kanan ketiaknya, lalu ujungnya dijadikan pada pundak kiri. Kedua, Ittiba itu menjadikan bagian kanan ini, kanan bawah rida, di bawah ketiak, ujung di pundak kiri. Ini namanya ittiba. Ittiba. Bagian
Ini tengah kanan, buka sini nah, di bawah ketiak. Berarti ini bukan di bawah gini, Iya. Ini. tapi di ujung. Iya. Ujung pundak kiri. Nah, ya tak? Terus yang kedua. Yang kedua, ittiba dilakukan hanya pada tawaf kudum saja. Ittiba itu hanya pada tawaf kudum saja. Berarti kondisi yang lain tidak berlaku. Kudum itu waktu datang pertama kali di Ka'bah. Maka kita cuma lakukan itu ketika tawaf umroh kemarin. Besok di tawaf ifadah enggak, tawaf wada enggak. Termasuk kita kalau lagi gini-gini itu enggak dianjurkan untuk ittiba. Tutup terus. Nah, cuma tawaf kudum saja kedatangan. Jadi kita ini sekarang ini dianjurkan tutup pola. Bahkan Tapi besok kita enggak. Kalaupun kayak gini nggak apa-apa kayak tadi. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nganggap itu anjuran, oh Ustaz saya gini terus Ustaz, oh nggak bisa. Ini cuma tawaf kudum saja kemarin yang tawaf umrah. Berarti besok tawaf ifadah, apalagi pakaian bebas sudah nggak kena lagi. Ini sudah nggak kena anjuran itu. Itu ittiba itu. Terus Yang ketiga, hendaklah ittiba dilakukan ketika mau memulai tawaf hingga tawaf selesai. nah berhenti dulu. Mau mulai, jadi bukan dari hotel. Pas mau masuk. Nah, kita kan kemarin sholat maghrib isya kan? Iya. Maghrib isya. Nah, ketika sudah selesai kan, nah, baru disuruh buka. Iya. Jadi bukan dari hotel langsung pakai. Atau dari kamar langsung pakai. Saya Ustaz ittiba langsung enggak. Ittibanya itu nanti mau mulai. Dia sudah selesai sholat maghrib isya kemarin kan kita selesai. Nah, mau mulai nah, dia baru buka. Sampai tawaf selesai. Iya, iya. Sampai tawaf selesai. Tawaf selesai tutup lagi. Nah, coba baca lagi lanjutannya. Selesai. Ittiba bukanlah dilakukan dari awal ihram. Bukan lagi di Zulhulaifah. Bukan lagi di Bir Ali. Terus hingga melepas kain ihram. nah, itu orang awam itu yakini ketika pakai itu dia langsung ittiba sampai nanti sa'i pun dia pakai kayak gitu terus. Nanti kalau mau cukur baru dia lepas. Nah, itu nggak dianjurkan kayak gitu. Ibnu Abidin katakan. Ibnu Abidin mengatakan yang disunahkan adalah ittiba dilakukan mendekati tawaf dimulai hingga selesai dari tawaf, tidak keadaan lainnya. Nah, memulai tawaf sampai tawaf itu selesai. Setelah itu tidak lagi. Apalagi kalau mau sholat. Sholat itu dianjurkan tutup pundak. Tutup pundak ini. Nah. Walaupun aurat laki-laki pusar dan lutut, tapi dianjurkan tutup pundak. Terus yang keempat. Yang keempat, hikmah dari ittiba adalah agar menolong lebih mempercepat dalam perjalanan. Terus Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan ketika umroh qada. Ittiba ini dilakukan agar menolong dalam melakukan ramal. rombel tahu rombel? Rombel yang jalan cepat itu pas 3 putaran pertama itu loh. Nah, terus Ramal ini dilakukan agar orang-orang musyrik lihat bagaimana kuatnya Nabi SAW. Lalu hal ini menjadikan suatu yang disunahkan. nah, yang kemarin cerita Ustadz Didik gitu. Ya. Ketika orang-orang musyrik lihat Nabi SAW itu haji, kan Nabi tawaf. Mereka bilang, lemah itu Nabi. Beliau nggak mungkin kuat lakukan tawaf itu. Nah, ditunjukkanlah 3 putaran pertama Nabi jalan cepat. Romal tadi. Nah, untuk mempermudah jalan cepat tadi, keadaan yang paling bagus itu pundak kanan terbuka. Pundak kanan terbuka. Supaya orang-orang musyrik tahu itu, oh, Nabi aja kuat tuh. 3 putaran pertama nih. Kuat dia. Kalau orang-orang musyrik tadi sudah nilai, wah, nggak mungkin Nabi punya kekuatan lagi nih. Perjalanan saja dari akhir Zulqa'dah sampai 4 Zulhijjah itu kurang lebih 8 malam itu di perjalanan dari Madinah ke Mekah. Nggak mungkin kuat Nabi. Maka mereka anggap Nabi SAW lemah. Nah, untuk tunjukkan itu Nabi jalan cepat ketika 3 putaran pertama dengan romal tadi istilahnya. Romal itu biasanya di situ ada ittiba. Nah, makanya para ulama itu kaitkan romal itu dengan ittiba. Maka kalau tidak ada ittiba, maka romal nggak perlu. Tapi ada yang tetap menganjurkan adanya romal juga. Ya. Tapi romal itu kan jalan cepat tadi ya. Jalan cepat tuh bukan langkahnya banyak, langkahnya perpendek. Maka kita sebut jalan cepat, bukan lari kencang. Beda dengan di sa'i itu lari kencang. Kalau ini jalan cepat.
jalan cepat. Rangkanya pendek. Beda dengan sa'i kan waktu lampu hijau kan Lari kecil. lari kencang. Bukan lari itu sa'yan syadidan itu namanya kalau di sa'i. Sa'yan syadidan. Lari sekencang-kencangnya itu. Jadi lari kencang. Karena kan ceritanya di lembah sa'i itu kan dulu lembah. Nah, Hajar itu kan tinggalin Ismail, terus dia di bukit masih kelihatan Ismail tuh, dia masih lihat. Tapi kalau dia turun ke lembah, Ismail nggak kelihatan. Maka biar tahu keadaan Ismail, pas di lembah itu cepet-cepet. Kalau masih punya anak bayi itu menyusui itu. Nah, itu bedanya aromel sama yang di sa'i. Nah, terus lanjutannya lagi. Boleh berihram dengan kain berwarna hijau juga berwarna lainnya. Namun berihram dengan warna putih itu lebih afdal. Nah, jadi warna putih ini bukan wajib. Boleh berihram juga dengan kain warna hijau. Dalilnya ada tadi itu. Kain warna hijau. Nabi SAW pakai kain warna hijau. Makanya sebagian travel tuh kan di kain ihramnya itu ada tulisan-tulisan tuh. Ada Indonesia pakai tulisan ini, nggak apa-apa. Tapi paling afdal warna putih. Paling afdal baru belum dicuci. Itu paling afdal. Tapi kalau sudah dicuci nggak masalah. Kaitannya dengan kain ihram. Kira-kira kain ihram ini kenapa yang lebih bagus warna putih? Suci satu. Biar nggak panas. Nah, itu orang teknik kimia itu. Jadi dia sudah pikiran sampai situ tuh. Beda dengan warna hitam itu. Memantulkan panas. Nah, jadi nggak panas di dalam. Itu sudah jawaban orang teknik itu. Apalagi kalau warna putih lebih cepat kelihatan kotor ya. Oke, apalagi ada yang lebih dari itu. Menandakan kesucian itu. Bersih gitu. Ketika kita wafat tuh kainnya warna apa? Oh, mengingatkan kematian. Berarti tujuannya apa? Mengingatkan kematian. Mengingatkan kematian. Termasuk nanti aktivitas sepanjang perjalanan haji ini sebenarnya itu lagi menjelaskan tentang hari berbangkit semuanya itu. Coba nanti bayangkan nanti ketika di Arafah itu keluar dari Arafah, keluar kayak apa gitu kan, terus bareng. Itu keadaan hari kiamat sebenarnya diterangkan itu. Pas warna putih semuanya itu laki-laki. Itu lagi terangkan tentang hari kiamat. Sehingga orang yang berhaji itu diingatkan tentang hari kiamat itu. Hari kebangkitan. Besok akan dibangkitkan seperti itu. Dengan kain warna putih tadi. Itu diantara peristiwa saat haji itu. Tapi lebih dekat kalau mau direnungkan, ingatkan kain kafan. Simpan di lemari. Nah, seandainya ini mau dipakai untuk dipakai kain kafan, besok ya boleh-boleh saja. Gak masalah. Kan ada suka yang gitu. Iya. Bawa buat nanti kain kafan ya kalau meninggal pakainya ini bekas ihram ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kali ini kita punya dua bahasan. Ini tentang hari Arafah sama amalan di Musdalifah. Ada hadis dari Anas ya. Ya, baca hadis dari Anas dulu. Radhiyallahu anhu, hadis 753. Hadis 753. Dari Anas radhiyallahu anhu. Saya baca Arabnya dulu. Wan Anasin qol kana yuhillu minnal muhillu fala yunkiru alaihi wa yukabbiru minna. Al mukabbiru fala yunkiru alaihi, muttafaqun alaihi. Nah, dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, di antara kami ada yang membaca talbiyah dan tidak ada yang melarangnya, dan ada yang membaca takbir dan tidak ada yang melarangnya. Muttafaqun alaihi. nah, faedah hadis. Faedah hadis pertama, disunahkan membaca talbiyah dan bertakbir pada hari Arafah. Namun membaca talbiyah itu lebih baik. Jika memilih bertakbir, tidaklah masalah. Talbiyah itu adalah syiarnya orang yang berihram. Jika digabungkan antara talbiyah dan takbir, tidaklah masalah. Yang kedua, sahabat mengingkari siapa saja yang menyelisihi jalan yang lurus baik dalam perkataan atau perbuatan. Para sahabat tidaklah membiarkan kesalahan begitu saja. ya,
Tadi tentang amalan di hari Arafah ya. Sebenarnya kan kita masuk di awal Zulhijjah kan diperintahkan banyak takbir. Takbir kayak tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu berlaku untuk yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Nah, tapi kan ada dua pilihan yang ketika kita sudah pakai kain ihram ini. Kalau kita pakai kain ihram, Takbir. karena tadi ada takbir. Kalau keadaan kita berihram, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, tadi kalau Anas bilang itu, yang talbiyah ya tidak masalah, yang takbir juga tidak masalah. Tapi tadi ada penjelasan, talbiyah lebih afdal. Jadi kalau kita sudah pakai kain ihram kayak gini, baca labbaik Allahumma labbaik, Lebih afdal. itu lebih afdal. Terus juga kita lagi istirahat di sini nih, bisa perbanyak talbiyah. Mau baca takbir juga boleh. Ya. Dan sebaik-baik jamaah haji itu yang paling banyak berzikir. Jadi perbanyak zikir terus. Gak ada ibadah yang disuruh perbanyak zikir kecuali ibadah haji itu. Puasa suruh tahan lapar, haus. Ya zikir juga iya, baca Quran juga iya, tapi tidak setegas ini, malah kan jadi ibadah. Ketika tawaf, ketika lempar jumroh, nah itu jadi bagian dari ibadahnya langsung. Itu keistimewaannya haji kayak gitu. Nah terus ini tentang keadaan di Musdalifah. Ya, keadaan di Musdalifah ada dua hadis di sini dari Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ba'atsani Rasulullah SAW fi saqali aw qala fi dha'afati min jam'in bilailin. Baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk membawa barang-barang berat, atau beliau berkata untuk menyertai perempuan-perempuan yang lemah dari Musdalifah pada waktu malam. Muttafaqun alaih. Oke. Terus hadis 755, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzanat saudatu Rasulillah SAW, saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul Musdalifati an tadfa'a qablahu wa kanat sabitatan ta'ni sakilatan fa'adina laha muttafaqun alaihima. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Saudah binti Zam'ah pernah meminta izin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam Musdalifah untuk berangkat lebih dahulu karena dia lemah, yakni berat berjalan, dan beliau mengizinkannya. Baik. Nah, lihat. Saudah binti Zam'ah di sini istri Nabi SAW. Di dua hadis ini ya. Ini lagi menerangkan tentang kita di Musdalifah, nanti kan lepas dari Arafah, maghrib atau isya sampai di Musdalifah, atau mungkin kalau sangat telat sekali sampai tengah malam ya. Nah, itu kan ada orang-orang yang di Arafah sudah capek sekali karena doa kurang lebih 5 jam, 6 jam. Terus lepas kan ke Musdalifah itu sudah keadaan lemah. Tapi dari dulu Nabi SAW haji itu pakai kendaraan. Maka para ulama itu katakan afdol itu pakai kendaraan, bukan jalan kaki. Dulu pakai unta. Enggak, kalau kita pakai bis, ya sudah itu tentunannya. Ya, walaupun ada rute jalan dari Arafah ke Musdalifah itu. Ya, mungkin kan nanti ada sebagian orang kan tetap jalan. Ya, tapi yang paling afdol itu para ulama sebut paling afdol naik kendaraan. Nah, bisa jadi kan ada yang lemah tuh. Suruh stay di Musdalifah dari maghrib tadi atau isya sampai subuh, berat ya, sampai subuh berat. Nah, Saudah itu minta izin ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, saya boleh nggak pergi dari sini dulu, langsung dia ke Mina, nggak bermalam di Musdalifah. Nah, dua hadis tadi itu tunjukkan ada orang yang memang jadi musafir, dia itu orang-orang lemah, ada perempuan, ada anak kecil. Saudah itu sudah sepuh. Saudah ini janda yang dinikahi Nabi SAW setelah Khadijah. Nah, coba lihat nomor 1 situ diterangkan tentang Saudah. Yang dimaksud adalah Yang dimaksud adalah Saudah binti Zam'ah adalah ada yang menyebut bahwa beliau adalah istri yang dinikahi setelah meninggalnya Khadijah. Nih, jadi persisian para ulama itu ada yang katakan Saudah ini yang dinikahi setelah Khadijah.
Ada yang katakan setelah Khadijah itu Aisyah. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Tapi di sebagian ulama katakan setelah Khadijah Nabi SAW menikahi Saudah dulu, baru kemudian Aisyah. Nah, Saudah ini janda. Terus Saudah ini menghadiahkan malamnya kepada Aisyah untuk mengharapkan ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sudah sepuh juga, dia jadi istri selain Aisyah, dia serahkan jatah malamnya itu untuk Aisyah saja. Itu saking cintanya pada Rasulullah SAW untuk dapatkan ridho Rasulullah, ridho suami yang dia harap. Terus Saudah meninggal dunia pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar dan lainnya. Nah, jadi Saudah itu meninggal dunia di masa Umar, kemudian meninggal dunia tahun 54 Hijriah. Nah, dia meninggal dunia tahun 54 Hijriah. Nah, itu. Jadi keadaan Saudah sudah jelas dia sepuh, untuk stay di Musdalifah itu berat. Apalagi ini dia umurnya panjang juga ini. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Dia 11 kurang 54 43 tahun setelah itu masih hidup. Setelah Nabi tiada itu. Berarti diberi umur panjang juga. Kemudian dia meninggal setelah itu. Nah, terus hadis ini. Hadis ini menjadi dalil bolehnya pergi dari Musdalifah pada malam hari bagi wanita yang lemah, anak-anak dan semacamnya. Berarti ada yang sepuh juga, ini kayak yang pakai kursi roda yang jamaah kita itu. Nah, itu masih boleh lepas dari Musdalifah. Dia nanti dipersiapkan sendiri, ada kendaraan, misalnya ada mobil atau bis, mereka jalan duluan nggak apa-apa. Bersamaan yang mengantarnya atau Nah, itu ada lanjutannya, lanjut pada ini. Begitu pula yang menemani kaum lemah boleh mengikutinya seperti sopir dan mahramnya. Atau sampai yang mengurus misalnya Pak Denny ngurus orang tua pakai kursi roda, boleh nemani keluar bareng. Aja lanjutannya lagi. Sampai pula setelah lepas dari Musdalifah boleh melempar jumroh Aqobah. Berarti tidak nunggu pagi. Kan lepasnya nanti ini diusahakan lewat tengah malam. Berarti nanti jam 12 gitu lepas dari Musdalifah. Nah, terus nanti ngantar ke sini tenda ini. Ya toh? Terus lempar jumroh sudah dibuka itu. Jadi dengan lempar jumroh duluan, barengan orang tua ngantar tadi. Terus setelah itu tahallul duluan. Kita belum. Jadi kan diberikan keringanan karena nemani ini. Sebenarnya ada dokter juga yang nemani, ada orang yang harus ditangani khusus, kemudian dia pengen tahallul juga kayak tadi itu caranya ya. Dan dari sini ngantar ke Mina, sudah lempar jumroh Aqobah. Lempar jumroh Aqobah itu dimulai dari pertengahan malam tanggal 10. Itu sudah boleh dimulai. Tapi bagi kita kan lepas dari Musdalifah dulu habis subuh, terang sedikit baru kita lepas kan. Nah, baru kita lempar dulu kan, baru ke sini. Kita beda keadaannya. Itu tanda syariat bantu orang sekali itu. Jadi ya susah ya nggak dipaksa. Coba kalau seandainya dipaksa Saudah, enggak, kamu nggak boleh, tunggu sampai subuh. Bareng saya, bareng Rasulullah. Enggak kan Rasulullah, sudah biarin. Berarti kalau sudah dilepas, nah nanti dia lempar jumroh Aqobah setelah itu. Soalnya saya pernah dapat kasus ini juga, itu keadaan saya dulu, saya haji. Waktu itu saya sama istri itu. Saya kebetulan bawa anak dua. Ada anak kecil. Ya harus lepas. Ini sudah lewat tengah malam, langsung disuruh balik ke tenda sini kan. Nah, terus sudah balik. Saya setelah itu langsung pikiran saya, saya lempar jumroh Aqobah lah. Langsung saya ada bareng laki-laki yang lain yang juga sudah lepas. Kita ke sana. Lempar langsung balik ke tenda lagi, tahallul. Langsung waktu itu ketika itu masih bingung. Ini saya benar apa enggak ya? Saya masih belum yakin gitu ya. Saya telepon Ustaz Irwandi. Ustaz ini bagaimana nih kayak gini nih. Sama dengan penjelasan ini nih. Boleh, kamu kan yang nemani itu. Yang lemah tadi, saya bawa anak dua. Anak saya waktu itu saya bawa umur 1,5 tahun. Yang nomor 1 itu saya bawa, nomor yang paling tua itu umur hampir 4 tahun. Masih kecil. Kasihan kalau di situ lama. Maka yang menemani dia boleh balik sini. Jadi malam itu dia lempar jumroh Aqobah. Berarti kan dia sudah 2 kan? Jumroh Aqobah, tahallul, sudah. Dia cukur, setelah dia bebas, pakai pakaian bebas. Maka orang-orang belum pulang, saya sudah pakai baju bebas waktu itu. Pada ini juga bisa nanti. Jadi kan duluan, pulang sudah pakai bebas, kita masih panas-panas, nanti masih lempar.
Kita harus lempar waktu 2 nanti. Jam 6:30 Pak sampai sini mungkin ya. Matahari terbit kan 5:30. 6 lewat. Kita belum, jadi kan duluan. Ya dikasih rukhsah keringanan. Tuh, ada yang dalilnya. Penjelasannya. Terus dalam hadis Asma. Dalam hadis Asma disebutkan bahwa lepasnya dari Musdalifah tadi setelah bulan menghilang. Nah, kalau sebagian ulama itu katakan atau selepas pertengahan malam. Selepas pertengahan malam. Jadi jam 12 ke atas sudah lepas itu. Dan itu biasanya nanti kita lihat ketika kita di Musdalifah banyak yang sudah pulang setelah pertengahan malam itu loh. Yang nggak boleh dia nggak mampir Musdalifah, langsung ucuk-ucuk langsung Mina. Di Musdalifah sama sekali cuma bis lewat aja, bis lewat tapi cuma 1 jam gitu kan. Langsung Mina. Nah berarti kan nggak mampir di Musdalifah, kan harus lewat pertengahan malam. Misalnya jam 9 malam dia sudah sampai sini nih Mina nih. Nah, berarti kan dia nggak mabit di Musdalifah, kena dam. Itu kena dam karena dia meninggalkan wajib haji. Itu. Jumrah Aqabah juga wajib ya, wajib haji juga. Jadi kalau tadi sudah dapat 3 ya, lempar jumrah Aqabah, cukur rambut, terus ada tawaf ifadah, 2 dari 3 ini dapat tahlul awal. Kalau 3-3-nya sudah dilakukan, tahlul tsani. Tahlul awal berarti sudah bisa mandi, bebas, pakai baju bebas. Tahlul tsani nanti sudah bisa hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Jelas. Nanti tidur kalau